nomor Kapatse ya. Kalau saya jawab agak ilmiahnya, saya pengen ketemu orang sebelum hari Natal gitu. Enggak gitu. Supaya ilmiah loh kelihatannya. Jadi saya habis kalah 3-1 lawan Zambia itu, saya bingung kenapa 6 menit bisa ada 3 gol ya. Kan ya sudah menang 1-0 baru 6 menit berarti 3 gol. Terus saya berpikir daripada saya nonton lawan Brazil, saya terbanglah dari Doha, cek-ceknya ada pesawat ke Uzbekistan gitu ya. Ada teman-teman saya di sana, ada persaudaraan Indonesia Uzbekistan. Siapa tahu saya bisa minta ketemu dengan Timur Kapatse karena saya tahu sesudah Jepang belajar ke Uzbekistan soal membangun peradaban sepak bola itu dengan revolusi sepak bolanya, revolusi peradaban sepak bola, kurang lebih gitu judulnya tuh, kedua negara itu. Cek aja ya. Kalau di Uzbekistan presidennya yang tanda tangan 2019. Saya ke sana ngobrol-ngobrol sama teman, ketemu gitu. Nah, di situ saya temukan 3 hal. Satu, yang menjadi menarik adalah bahwa dia membina usia muda kan, dia sangat menemani pembinaan usia muda tuh sangat baik. Dan usia muda mereka luar biasa loh. 2025 U17-nya juara Asia. 2023 U20-nya juara Asia. Kurang begitu ya. Jadi saya senang karena 2019 itu dimulai pengembangan perubahan akademinya dari sekolah-sekolah kurang lebih seperti Jepang. Mereka mengakui belajar dari Jepang dan Kroasia. Lalu yang kedua, jadi menarik. Ini orang lagi dizolimi. Jadi ngomongnya agak ya biasalah. Karena dikasih tahu Anda nggak jadi pelatih lagi, ada Fabio Cannavaro. Lalu yang ketiga, yang menarik itu sebetulnya dia sama sekali juga tidak dalam posisi belum tentu mau melatih Indonesia, belum tentu mau. Kan ada tawaran dari negara-negara lain juga, ya kan? Kalau di media-media kalian sudah disebut itu ya, ada Turki, ada Cina, gitu kan? Kalian sendiri yang nyebut gitu. Saya berusaha nggak nyebut-nyebut nama-nama negara lain gitu. Nah, yang jadi menarik adalah itu pertemuan terjadi di kafe Bali namanya, tapi di Tasken. Yang menarik, media-media sana mengutip itu loh, mengutip itu, tapi kan mereka nggak ngerti. Waktu saya bilang ini kita bertemunya di kafe Bali, dia pikir Kapatse itu sudah ke Bali. Jadi dimuat loh, bahkan di apa namanya ya grup itu, grup media sosialnya mereka, tingkat parlemen loh sudah dibahas. Bahkan ada hoax Kapatse sudah dibayar $1,5 juta oleh PSSI. Ditulis itu di grup yang parlemen dan diskusi-diskusinya mereka gitu ya. Dan tapi itu karena terbelah juga 50% rakyat. Oh, kenapa bukan dia yang pimpin di Piala Dunia gitu. 50% lagi itu mengatakan ya nggak apa-apa dong. Fabio Cannavaro kan nama besar. Luar biasa loh Fabio Cannavaro 2006 mimpin tim Italia ya sampai bisa menang, terkenal dengan peristiwa hebat ya. Iya loh, Zinedine Zidane dengan Materazzi waktu itu ya. Nah, yang mau saya katakan adalah pertemuan itu. Jadi kalau media-media Uzbekistan itu kemudian memuat berbasis dari pertemuan yang ada di kafe itu. Media-media kita banyak yang mengutip, jadi level kedua tuh sesudah dari media Uzbekistan. Kalau saya nggak ada masalah, saya nggak bikin watermark apapun supaya semua orang bisa pakai. Tapi inti yang menarik adalah 3 hal. Yang pertama, dia sedang mempertimbangkan beberapa negara lain. Yang kedua, mungkin minggu depan dia akan ke Indonesia untuk melihat tentang sepak bola Indonesia, sama mau berlibur, kalau nggak ke Bali, ke Lombok. Itu benar-benar berlibur aja gitu. Nah yang ketiga yang menjadi menarik itu kalau waktu saya diskusi sama dia, saya malah kepikir dia bukan soal ini nih, bukan timnas senior ini nih. Saya kepikiran sama dia waktu itu, saya bilang Anda kan kuat itu di usia muda. Coba U17 kita kalau Anda pegang. Ini menarik loh. Kenapa? Setiap tahun ada Piala Asia U17, betul nggak? Lalu setiap tahun ada Piala Dunia U17. Nah kita kan baru berprestasi apa coba? 1 kali menang di Piala Dunia, betul ya? 1 kali menang baru, 2-1 lawan 16. Nah, saya bilang sama dia diskusi, kalau Anda pimpin lalu kita bisa masuk 16 besar misalnya, wah itu udah langkah besar. Karena maksud saya gitu, saya suka ini. Anak-anak terakhir mereka mengalahkan Panama 6-1 ya, misalnya ya, di Doha, ya dong, ya kan? Mainnya cepat, terus kombinasinya bagus gitu kan, khas Uzbekistan. Kalau beradu body pun kuat. Nah itu bayangan saya. Jadi yang mau saya katakan, bicara dengan Timur Kapatse itu sama sekali belum ada PSSI menawarkan apa, ya ada PSSI yang kontak, ya kan, untuk Zoom gitu aja.
Timur Kapatsi bilang dia belum dikontak oleh PSSI kan, tapi minta Zoom malam itu ada gitu. Cuma itu aja. Ya, bahwa minggu depan kalau nggak salah dia akan jalan dibawa oleh persaudaraan Indonesia Uzbekistan ke Lombok mungkin atau ke Bali gitu ya. Selama seminggu gitu, tapi dia mau merasakan atmosfer sepak bola Indonesia kalau bisa nonton Liga 1 kali gitu. Ya, waktu bicara di situ. Tapi nggak akan tabrakan dengan ini. Kalau dari yang bicara dengan saya, nggak akan tabrakan dengan ini. Ini kan soal timnas senior ya. Kalau waktu itu kami ngomong U17 deh, karena U17 ini keren, etalase ini jelas. Ada Piala Asia setiap tahun, yang kemudian melanjutkan Piala Dunia setiap tahun, yang mana bertandingnya ibarat di rumah sendiri. Qatar itu, wow, cuma 2 supporter yang bisa unggul di Qatar itu, yaitu Indonesia dan Qatar sendiri. Itu seperti kita aja Pak, saya itu termasuk 16 orang, saya nggak tahu Anda sudah dikasih atau belum, kartu yang ditulis on duty. Belum ada ya? Tinggal 1 tahun lagi di sana dapat. On duty itu artinya bisa lari-lari kemana-mana tuh sambil teriak-teriak, nyanyi-nyanyi bisa. Karena dilihat di situ on duty, jadi polisinya nggak bisa ganggu gitu. Ini termasuk daripada warga sana lah kurang lebih. Terima kasih. Gitu ya, sudah jawab saya. Nggak ada janji apapun, belum tentu dia mau liburan ke sini. Kalau sempat nanti bisa ketemu teman-teman wartawan juga. Tapi kalau saya pribadi ngomong sama dia, itu juga saya bilang belum tentu mau juga. Ya. Nanti bisa jadi ada hoax baru tuh ya, pas lagi liburan ke Bali dianggap wah sudah ke Indonesia. Oke, selanjutnya silahkan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.